Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran Think, Part, Share atau TPS. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap Think. Pada tahap ini disajikan sebuah permasalahan dari program linear 2 variabel. Kemudian kita bahas sedikit permasalahan tersebut. Selanjutnya kalian mengerjakan secara individu terlebih dahulu dari permasalahan yang disajikan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap part. Nah, tahap ini kalian secara berpasangan 2 orang membahas atau berdiskusi dari hasil jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap share. Tahap ini salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara bersama-sama dan menyimpulkan jawaban juga hasil penyelesaian dari permasalahan program linear tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga ya tentang program linear ini, tetapi kita belajar tentang definisi pertidaksamaan linear 2 variabel, membuat model matematika dari pertidaksamaan linear 2 variabel, juga mengetahui syarat sebuah pertidaksamaan linear 2 variabel mempunyai suatu penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Masih ingat tak? Masih. Nah, pada hari ini kita akan belajar program linear juga, tetapi yaitu tentang program linear 2 variabel. Nah, membentuk model matematika dari program linear 2 variabel, juga menyajikan daerah penyelesaian dari suatu masalah program linear 2 variabel dan menentukan fungsi tujuan dari permasalahan program linear 2 variabel tersebut. Nah, sebelumnya Ibu bagikan LKS terlebih dahulu. Sudah mendapatkan LKS semuanya ya? Sudah. Nah, kita buka LKS-nya. Nah, di situ terdapat sebuah permasalahan. Cermati soal berikut. Seorang petani mempunyai 10 hektar tanah yang akan ditanami padi dan cabai rawit. Diketahui untuk 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 3 kg pupuk. Nah, dan untuk 1 kuintal cabai diperlukan 5 jam per orang tenaga dan 3 kg pupuk. Sedangkan untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.500 jam per orang tenaga dan pupuk tidak lebih dari 600 kg. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 20 kuintal padi per hektar atau 50 kuintal cabai rawit per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp50.000, sedangkan dari 1 kuintal cabai rawit sebesar Rp40.000, dan dianggap semua hasil tanam habis terjual. Nah, kemudian masalah bagi petani tersebut ialah bagaimana rencana produksi yang dapat memaksimumkan pendapat total, berapa hektar tanah yang harus ditanami padi, dan berapa hektar tanah yang harus ditanami cabai rawit oleh petani tersebut. Sudah dipahami soalnya? Sudah. Nah, dari persoalan di atas dapat kita ketahui bahwa 1 hektar tanah itu menghasilkan 20 kuintal padi ya. Artinya untuk 1 kuintal padi diperlukan
0,05 hektar. Nah, kemudian untuk 1 hektar menghasilkan 50 kuintal cabai rawit. Artinya untuk 1 padi diperlukan 0,02 hektar. Nah, dari data permasalahan tersebut, kita sajikan dalam sebuah tabel alokasi setiap sumber yang tersedia. Nah, nanti dari yang diketahui jumlah hektar tanah, padi, dari pupuk yang diperlukan ataupun waktu tenaga yang diperlukan, kita sajikan dalam sebuah tabel tersebut. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan X itu banyak kuintal padi yang diproduksi dan Y adalah banyak kuintal cabai rawit yang diproduksi. Nah, dari permisalan tersebut, kita buat model matematika untuk permasalahan petani tersebut. Setelah dibuat model matematikanya, diketahui juga bahwa karena luas tanah, banyak waktu tenaga, dan banyak pupuk itu tidak mungkin negatif. Artinya, kita membutuhkan suatu syarat pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu syaratnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik atau menyajikan sebuah grafik hasil dari daerah penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian petani juga mempunyai permasalahan, yaitu apa? Bagaimana caranya untuk memaksimumkan pendapatan yang akan diperolehnya? Yaitu nantinya kita harus menentukan berapakah fungsi tujuan dari permasalahan tersebut agar petani dapat memaksimumkan pendapatan. Sudah dipahami? Sudah. Jika sudah, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan secara individu. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan. Ya.
ada kesulitan anak-anak? Ini membuat grafiknya gimana, Bu? Nah, untuk membuat grafik sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Jika sudah, kalian diskusikan terlebih dahulu secara berkelompok 2 orang. Nah, Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Bagaimana hasil jawaban kalian masing-masing? Coba lihat. Sudah, Bu. Sudah? Jika sudah, boleh salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyajikan hasil dari diskusi kalian ya. Ya, Bu. Siapa yang mau maju? Saya. Saya. Ini spidolnya.
kita bahas bersama-sama ya jawabannya. Dari permasalahan tersebut, tadi kan sudah dibuat tabel alokasi dari permasalahannya ya. Kemudian kita misalkan X-nya itu banyak kuintal padi, Y banyak kuintal cabai rawit. Selanjutnya kita buat model matematika. Nah, yang pertama untuk kendala lahan 0,05X ditambah 0,02Y kurang dari sama dengan 10. Kita dapat ubah menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1000. Kemudian model matematika untuk kendala tenaga yaitu 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 1500. Kemudian untuk model matematika dari kendala pupuk yaitu 3X plus 3Y kurang dari sama dengan 600. Nah, karena ini merupakan sistem pertidaksamaan linier, maka terdapat syarat kendala non negatif yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat grafik daerah penyelesaian. Nah, untuk kelompok tadi kendala lahan, kendala tenaga, dan kendala pupuk mengambil salah satu titik yaitu X sama dengan 0 untuk mengetahui Y atau banyaknya cabai rawit dalam kendala lahan. Kemudian mengambil Y sama dengan 0 sama halnya dengan kendala tenaga dan kendala pupuk. Nah, dari hasil ini disajikan sebuah grafik penyelesaian. Terdapat sebuah fungsi kendala lahan, kendala tenaga, juga pupuk. Diperoleh daerah penyelesaian di sini. Kemudian seorang petani itu juga mempunyai permasalahan, yaitu bagaimana caranya agar ia mendapatkan pendapatan yang maksimum. Nah, untuk mendapatkannya diketahui bahwa pendapatan 1 kuintal padi tadi itu 50.000 dan pendapatan 1 kuintal cabai rawit adalah 40.000. Jadi fungsi tujuan untuk mencapai pendapatan maksimum yaitu Z X, Y sama dengan 50.000X ditambah 40.000Y, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5X plus 4Y dalam ribuan rupiah. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Nah. Jika tidak, Ibu akan berikan tugas untuk mendalami pemahaman kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi tujuan lagi. Kemudian kita juga akan belajar tentang nilai optimum. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.